Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Pemirsa Muhasa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Hari ini Allah izinkan kita untuk menyelesaikan tahapan-tahapan ibadah puasa. Menurut saya, ibadah puasa itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita manusia ini adalah manusia yang sesungguhnya. Di dalam puasa, Allah berikan pahala yang berlipat. Bahkan di dalam hadis qudsi, Allah sampaikan kepada kita bahwasanya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Namun demikian, ada beberapa hal yang menyebabkan puasa kita ini kemudian tidak dapat pahala, justru kemudian sia-sia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga saja. Siapa saja orang yang berpuasa tetapi ia tidak memperoleh pahala yang berlipat, tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, maka setidaknya ada 5 jenis orang yang kemudian pahalanya ini akan berkurang, pahala puasanya, atau bahkan kemudian bisa hilang pahala puasanya itu. Apa yang pertama? Yang pertama adalah berdusta, berbohong. Itu tidak sekedar mengurangi pahala puasa, tetapi bisa menyebabkan puasa kita tidak memperoleh pahala alias sia-sia. Berbohong kepada istri, berbohong kepada suami, berbohong kepada ayah bunda, berbohong kepada anak-anak, hendaklah dihindari supaya kemudian pahala kita ini tetap utuh. Maka supaya pahala puasa kita ini tetap kemudian menjadi sempurna, tetap yang terbaik puasa kita pahalanya penuh dari Allah Subhanahu wa taala, maka hindari bohong. Walaupun bohong itu kecil, maka hindari kebohongan itu. Yang kedua, yang bisa kemudian merusak dari nilai atau pahala puasa kita adalah membicarakan orang lain, ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Di dalam Al-Quran, membicarakan orang lain itu sama halnya dengan memakan bangkai atau daging bangkai dari saudaranya sendiri. Apa maknanya? Membicarakan orang lain sesungguhnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini jika kemudian kita lakukan di dalam kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka pahala kita akan terkurangi bahkan kemudian hilang. Kemudian yang ketiga adalah mengadu domba. Mengadu domba antar saudara itu akan menyebabkan pahala kita, pahala puasa kita ini kemudian akan hilang. Sebagai orang mukmin, Allah berpesan kepada kita semua, kalau ada di antara saudara kita yang berselisih, maka hendaklah damaikan mereka. Maka kalau kemudian kita mampu mendamaikan mereka yang berselisih, maka justru Allah akan hadirkan pahala yang berlipat. Bukan sebaliknya yang kemudian menyebabkan pahala kita ini hilang, yaitu dengan cara mengadu domba. Berbicara kepada si A, berbicara beda dengan si B, maka ini akan menyebabkan mengadu domba mereka, yang tidak saja berakibat permusuhan bagi saudara kita itu, tetapi bagi kita juga akan terjadi kerugian, di mana puasa kita ini tidak akan memiliki nilai. Kemudian yang berikutnya adalah bersumpah palsu. Dia berjanji tetapi tidak ditepati, maka itu juga akan menyebabkan ibadah puasa kita ini tidak bernilai, tidak memperoleh pahala.
Kemudian yang terakhir adalah memandang lawan jenisnya dengan pandangan penuh syahwat. Ini juga akan mengurangi pahala dari puasa kita. Maka mari kita jaga dan selamatkan puasa kita, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan orang yang menunaikan ibadah puasa dengan ikhlas dan hanya mencari ridha Allah, kemudian menghindari penyebab-penyebab dari hilangnya pahala ini, maka insya Allah Allah akan memberikan bonus kepada kita. Selain pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun kita akan dipilihnya sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat, takwa itu adalah kunci surga. Surga di akhirat adalah kebahagiaan di akhirat. Takwa juga bisa bermakna kebahagiaan di dunia. Itu adalah takwa yang sesungguhnya. Pemirsa Muhasa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.